kembali lagi bersama saya Selvinca Prantikale dengan NIM 20520230038. Saya dari Prodi Psikologi. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang analisis kasus yang sudah saya analisis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Etika Sosial. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video yang akan saya buat. Selamat menonton. Jadi contoh kasus yang saya ambil atau yang saya analisis adalah pelanggaran etika sosial di dalam antrian di tempat umum. Saya akan menceritakan secara singkat tentang kasus tersebut. Jadi ceritanya, di sebuah ATM, Ibu H pernah mengalami tindakan kekerasan saat mengantri untuk mengambil uang di ATM. Ia terdorong dan jatuh saat sedang mengantri karena ada seseorang yang tidak sabar menunggu dan memutuskan untuk memotong antrian. Pelaku mengabaikan orang-orang yang sudah lama mengantri dengan tertib. Tindakan ini menimbulkan ketegangan dan keluhan dari orang lain yang mengantri pada saat itu. Jadi cerita singkatnya, Ibu H ini pada suatu hari dia mengantri untuk mengambil uang di ATM. Terus pada saat itu ada seseorang yang tidak sabar untuk mengantri antrian. Mungkin ada beberapa faktor yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut sehingga ia buru-buru dan cepat-cepat sehingga ia melakukan pelanggaran dan mendorong Ibu H untuk supaya dia bisa cepat-cepat untuk menarik uang. Jadi melalui tindakan yang ia buat, ada seseorang yang terluka karena kecerobohan dan karena ketidaksabaran yang ia lakukan. Ada beberapa tujuan dari proyek yang saya ambil, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran, yaitu membuat masyarakat lebih sadar akan pentingnya etika sosial dalam interaksi sehari-hari, baik di dunia nyata maupun digital. Terus yang kedua yaitu edukasi. Edukasi ini artinya memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai etika sosial melalui program pendidikan di sekolah, tempat kerja, dan komunitas. Yang ketiga yaitu promosi perilaku etis, mendorong masyarakat untuk menerapkan etika sosial melalui program pendidikan di sekolah, tempat kerja, kampanye pelatihan, dan teladan dari pemimpin masyarakat. Terus yang keempat adalah penguatan kebijakan. Hal ini membantu dalam pembentukan kebijakan yang mendukung penerapan etika sosial di tempat umum dan di lingkungan kerja. Dan yang terakhir adalah penghargaan perilaku etis, mengapresiasi individu dan organisasi yang secara konsisten menunjukkan perilaku etis sebagai inspirasi bagi masyarakat lainnya. Dari kasus yang saya analisis, saya menemukan temuan utama dari analisis kasus tersebut, yaitu yang pertama, ketidaksabaran dan egoisme sebagai penyebab utama pelanggaran etika sosial. Jadi ada banyak pelanggaran etika sosial seperti memotong antrian terjadi karena individu lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dibandingkan dengan menghormati hak orang lain. Jadi kadang orang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada mempedulikan orang lain. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran sosial. Ada beberapa individu tidak menyadari pentingnya etika sosial atau memilih untuk mengabaikan norma-norma sosial yang berlaku, menunjukkan perlunya edukasi dan peningkatan kesadaran. Maksudnya ada orang yang sadar akan etika sosial, tapi mereka lebih memilih mengabaikan hal-hal tersebut karena lebih mementingkan diri mereka sendiri. Ini merupakan kurangnya kesadaran sosial. Terus yang ketiga yaitu tekanan situasional. Faktor eksternal seperti tekanan waktu sering kali mempengaruhi keputusan seseorang untuk melanggar etika sosial meskipun mereka sebenarnya memahami norma yang ada. Contohnya seperti seseorang yang terburu-buru untuk
pekerjaan atau hal apa, mungkin karena ia tidak mau terlambat untuk melakukan sesuatu atau untuk datang ke tempat kerjanya. Itu yang salah satunya yang menyebabkan orang terburu-buru dan kadang mereka melakukan pemotongan antrian meskipun mereka sadar itu sebenarnya salah. Terus yang keempat adalah ketegangan sosial akibat pelanggaran. Pelanggaran etika sosial seperti memotong antrian tidak hanya merugikan individu lain tetapi juga menciptakan ketegangan dan potensi konflik dalam masyarakat. Tentu ketika seseorang memotong antrian, yang lain juga mungkin akan merasa terganggu dan situasinya akan menjadi kacau. Jadi bersabarlah ketika kita sedang mengantri, karena kita harus menghargai orang-orang yang sudah mengantri lebih dulu dari kita. Terus yang terakhir adalah kebutuhan akan pendidikan kampanye kesadaran. Jadi untuk mengurangi pelanggaran etika sosial diperlukan produksi program edukasi yang menekankan pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari, serta kampanye kesadaran yang mempromosikan perilaku etis. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa tindakan memotong antrian di tempat umum adalah pelanggaran etika sosial yang sering terjadi. Meskipun faktor-faktor seperti ketidaksabaran, tekanan waktu, dan kurangnya kesadaran sosial dapat mempengaruhi keputusan individu. Pengingat dan edukasi tentang pentingnya menghargai hak orang lain serta teladan dari lingkungan sekitar sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan etis. Jadi yang perlu kita lakukan atau tindakan yang harus kita lakukan di masa depan untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan etika sosial dalam masyarakat dapat melakukan hal-hal berikut ini. Seperti yang pertama, meningkatkan pendidikan karakter. Meningkatkan pendidikan karakter ini tujuannya supaya karakternya dapat dididik menjadi karakter yang baik. Hal ini bisa dilakukan atau dimulai sejak dini, baik di rumah, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu mengajarkan nilai-nilai positif. Biasanya tugas ini yang paling berperan penting adalah orang tua dan guru, karena orang tua dan guru dapat mengajarkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Yang ketiga yaitu membangun kesadaran etika bermedia sosial. Masyarakat dapat dilibatkan dalam menyusun pedoman penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Karena kadang-kala dalam menggunakan media sosial banyak orang yang salah menggunakannya, banyak yang menyebarkan berita-berita hoaks, ataupun banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Terus yang keempat adalah mengajarkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mengucapkan salam saat bertamu, meminta maaf saat berbuat salah, dan mengucapkan terima kasih saat dibantu. Yang terakhir adalah membangun solidaritas sosial. Salah satu contohnya etika sosial adalah berbagi dengan orang yang membutuhkan. Misalnya seperti ketika kita melihat orang yang membutuhkan sesuatu dan kita bisa melakukan hal tersebut, kita bisa berbagi atau kita bisa membantu orang tersebut. Karena hal itu bisa membangun solidaritas sosial.